suatu pagi di sebuah negeri yang indah. Tahukah kalian bahwa kamu Allah menciptakan manusia lapis-lapis? Dan tahukah kalian bahwa bumi tempat kita tinggal ini bergerak menjadi matahari sehingga ada siang dan malam? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Katakanlah, apalagi keajaiban di alam ini, wahai Musa. Di antaranya Allah menciptakan langit dan diam, dan masih banyak lagi keajaiban Allah yang lainnya. Allah, Maha Suci Allah yang telah memberikan ilmu yang banyak kepadamu, wahai Musa. Pengetahuanmu sungguh luar biasa, wahai Musa. Aku pikir engkau adalah orang pandai di muka bumi ini. Ya, benar sekali. Aku juga pikir begitu. Engkau pasti orang yang terpandai di bumi ini. Benarnya apa yang terjadi dengan Musa? Kenapa dia begitu nampak ketakutan? Wajahnya begitu pucat dan tegang. Tubuhnya juga ikut bergetar. Aku baru saja mendapat perintah dari Allah. Allah mengenal tanganku agar bertemu dengan sahabat yang saleh dan berdoa kepadanya. Padanya, Aku berarti semoga kalian selalu dalam lindungan Allah. wahai Musa, izinkan aku ikut bersamamu. Wahai Musa, aku ingin bertanya, rencana kita akan pergi kemana? Karena tidak mungkin kita akan pergi tanpa tujuan yang jelas. Ya, benar sekali. Lalu, di mana kita akan menemukan orang itu? Allah memerintahkanku agar untuk menemuinya di antara dua lautan. Di antara dua lautan? Lautan apa? Bagaimana kita akan menemukan tempat itu? Sedangkan kita tidak memiliki satupun petunjuk. Yusa, sekarang coba kau lihat ikan yang dalam keranjang. Itu petunjuk jalan kita. Bila suatu saat nanti ikan itu lepas, maka itu tempat yang kita cari. Tetapi Yusa, aku tidak boleh berhenti sampai aku menemukan tempat itu. Bersabarlah bersamaku. Mereka sampai di sebuah batu yang letaknya di pinggir laut. Dan di antara kedua laut tersebut, tampak ada batu yang dapat mereka gunakan untuk beristirahat. Wahai Musa, lihatlah di sana. Sepertinya cocok untuk istirahat kita. Baik Yusa, aku juga sangat lelah. Mari kita pergi ke batu itu. Udaranya sejuk sekali. Jika kau ingin istirahat, istirahat saja. Biar aku yang berjaga di sini. Baiklah, aku istirahat dulu. Beritahu jika ada melihat sesuatu. Mungkin itu petunjuk. Jangan khawatir Musa, aku akan menjagamu dan memperhatikan keadaan sekitarmu. Lah, terima kasih. Semoga Allah melindungi kita. Mungkin aku hanya bermimpi. Wahai Yusa, kenapa kamu melamun? Ayo kita pergi. Yusa, Ada apa wahai Musa? lebih baik kita beristirahat dulu di bawah pohon yang rindang itu. Baiklah, Aku sudah lapar. Bukalah perbekalan kita. Aneh sekali. Sudah sejauh ini kita belum dapat satupun tanda-tanda dari orang yang ingin aku cari. ya Allah, wahai Musa, maafkan aku. Aku baru ingat. Kenapa Yusa? Ada apa? Berjanjilah bahwa engkau tidak akan marahku, wahai Musa. Baik, katakan saja. Saat kita beristirahat di batu besar tadi, ikan itu berjalan dengan cara yang aneh hingga dia melompat ke laut. Aku sempat melihatnya, tapi aku sangat mengantuk sehingga aku lupa menyampaikan padamu. Wahai Musa, maafkan aku.
Aku tidak sengaja. Sudahlah, tidak apa-apa. Ayo kita kembali ke sana. Kenapa kita harus kembali ke sana? Karena di tempat itu kita bisa menemui orang yang kita cari selama ini. Begitu ya? Sudahlah, ayo kita pergi ke sana sekarang. Ayo kita pergi. Lihat, itulah tempatnya. Benar, semoga kita bisa bertemu dengannya. Wahai Musa, lihatlah di sana ada orang. Siapakah dia? Apakah orang ini yang bernama Khidir? Assalamualaikum. Semoga Allah melimpahkan keselamatan untukmu. Waalaikumsalam. Di manakah keselamatan yang dapat aku cari? Aku Khidir. Siapakah namamu wahai sahabatku? Ana Musa. Musa, apakah kamu dari Bani Israel? Sekali, aku telah lama mencarimu untuk belajar. Untuk belajar kepadaku? Apa kau yakin? Iya, aku yakin sekali. Lupakanlah Musa. Engkau tidak mampu belajar bersamaku. Ya kepadaku, aku telah berjalan jauh untuk bertemu dan belajar padamu. Musa, engkau tidak cukup bersabar bersamaku. Demi Allah, tekadku sudah bulat. Berilah aku kesempatan lagi. Lah, engkau boleh ikut bersamaku, meski aku tidak yakin engkau cukup bersabar denganku. Terima kasih, semoga Allah merahmatimu. Musa, satu hal yang harus engkau jaga. Apapun yang aku lakukan, jangan sekali-sekali engkau bertanya kepadaku hingga aku sendiri yang akan menjelaskannya. Bagaimana Musa? Apa engkau sanggup? Insya Allah, kalau hanya itu, kau tidak perlu khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Baiklah, engkau boleh ikut bersamaku, tapi akan kukatakan lagi satu persyaratan yang tadi. Selama perjalanan kau, tidak boleh bertanya kepadaku apapun yang nanti aku lakukan, sampai aku sendiri yang akan menjelaskan kepadamu. Baiklah, insya Allah aku sanggup. Ayo kita berangkat. Yusa, kita berpisah di sini. Kau boleh pulang. Terima kasih kau telah menemaniku. Baiklah, wahai Nabi Allah. Terima kasih telah mengizinkan aku menemanimu. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Musa dan Yusa pun berpisah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engkau Khidir, apa kabarmu? Mau kemanakah gerangan? Alhamdulillah baik-baik saja. Aku ingin ke seberang. Bisakah engkau mengantarkan aku? Tentu, engkau adalah orang yang soleh. Tidak pantas aku untuk menolak permintaanmu. Ayo segera naiklah. Ikan, aku berhutang budi kepadamu. Gimana caranya aku membayar hutang itu kepadamu? Hai Khidir, engkau tidak perlu membayarnya. Aku sudah menganggapmu sebagai saudaraku sendiri. Ayo naiklah. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada engkau. Khidir melewati papan penghubung dermaga dengan perahu. Maka dimulailah perjalanan Musa bersama Khidir. Menurutmu, apakah air laut itu berkurang setelah diminum burung itu? Burung itu hanya meminumnya sedikit. Tidak akan berpengaruh kok sama lautannya. Oh benar Musa. Dan engkau tahu bahwa pengetahuanku dan pengetahuan engkau dibandingkan dengan ilmu Allah ibarat air yang diminum burung tadi dibandingkan dengan air yang ada di samudera luas ini. Lihat itu, kita sudah hampir sampai. Khidir, apa yang kau lakukan? Bang Khidir, apa yang terjadi denganmu? Apakah kau sadar dengan apa yang kau lakukan? Jawablah, jangan diam saja. Dan akibatnya, kau ini sungguh tidak tahu balas budi. Dia sudah memberi pertumpangan pada kita. Benar dugaanku, engkau tidak bisa bersabar. Selama perjalanan kau, tidak boleh bertanya kepadaku apapun yang nanti aku lakukan, sampai aku sendiri yang akan menjelaskan kepadaku. Astagfirullah, maaf, aku salah Khidir. Ayo kita turun. Musa sangat gembira dan bersukacita karena Khidir akhirnya mengizinkan Musa menyertainya. Hei, lihat, ada yang datang. Siapa itu? Aku pulang dulu ya. Aku ikut. Hei, kalian mau kemana? Hei, dasar penakut kalian. Apa yang kau lakukan, Pak Tua?
Apa yang terjadi dengan anak ini, Haidir? Hah? Kau telah membunuhnya? Haidir, apa maksud semua ini? Apa kau tidak sadar dengan apa yang kau lakukan? Kau telah membunuh seseorang anak yang masih bersih jiwanya. Apa kesalahannya? Kau tidak punya perasaan. Allah akan murka kepadamu. Aku sudah mengatakan padamu Musa, mungkin sampai di sini saja. Haidir, maaf aku hilaf. Beri aku kesempatan sekali lagi. Aku berjanji. Sekali lagi aku bertanya kepadamu. Kau boleh melarangku untuk ikut. Kau tahu sebenarnya kejadian ini telah cukup bagimu untuk meninggalkanku sampai di sini, dan mohon berilah aku kesempatan lagi. Baiklah, ayo kita pergi. Kemudian Khidir dan Musa melanjutkan perjalanan, walaupun dalam hatinya Musa belum dapat menerima perbuatan Khidir. Namun ia bersabar dan melanjutkan perjalanan tersebut bersama Khidir. Oh iya, ada apa ya? Kami sedang dalam perjalanan dan membutuhkan tempat istirahat dan sedikit makanan. Oh begitu. Lalu Kalau Bapak tidak keberatan, apakah bisa membantu kami? Saya minta makan, Bapak salah alamat. Lagi pula kami bukan orang kaya. Walaupun kami punya uang, kami tidak akan memberikan imbalan apapun. Enak saja kau meminta-minta seperti itu. Benar, tenaga kalian masih kuat. Seharusnya kalian bekerja dulu, baru minta makan dan minum. Sudahlah, tinggalkan saja. Jangan ganggu kami. Hahaha. Kita berhenti di sini. Ya, rumah itu Musa. Rumah gubuk ini maksudmu? Ada apa dengan rumah gubuk yang hampir roboh ini? Katakanlah. Wahai Khidir, hamba Allah yang soleh, perbuatanmu sungguh terpuji. Kau perbaiki gubuk ini hingga dapat tegak kembali. Tapi bukankah kau dapat meminta upah atas pekerjaanmu ini? Dengan upah itu kita dapat membeli makanan sehingga kita tidak dihina. Kalau seperti ini, siapa yang akan memberi kita upah? Pertanyaan ini adalah tanda akhir perjalanan kita. Engkau yang menawarkan kesepakatan ini sebelumnya. Maaf Khidir, aku khilaf. Ketahuilah Musa, bahwa dari semua yang telah aku lakukan selama perjalanan bersamamu, tersimpanlah hikmah yang besar. Engkau pasti bertanya-tanya, kenapa aku melakukan semua ini? Aku merusak perahu yang telah memberi tumpangan cuma-cuma kepada kita, dan membunuh seorang anak kecil serta memperbaiki gubuk reot. Kujelaskan. Pertama, kenapa aku merusak perahu milik nelayan miskin itu? Karena di seberang lautan sana ada seorang raja yang akan merampas semua perahu yang meski bagus dengan paksa, dengan merusaknya. Insya Allah perahu nelayan itu tidak akan diambil oleh raja itu. Sedangkan anak laki-laki yang aku bunuh dan aku berikan keras menentang perbuatanku, dikarenakan kedua orang tua anak itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Sedangkan anak itu nanti ketika dewasa akan memaksa kedua orang tuanya menjadi sesat. Aku diperintahkan Allah membunuhnya. Aku berharap Allah menggantikannya dengan anak yang soleh, anak yang beriman kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan gubuk itu adalah milik dua orang yang anak yatim piatu. Yang ada di dalam tanah gubuk itu tersimpan harta warisan dari kedua orang tua mereka yang soleh. Begitulah wahai Nabi Allah Musa, semua yang aku lakukan bukanlah kemauanku sendiri. Allah yang Maha Tahu yang memberikanku diri sendiri. Allah, Maha Suci Allah. Sesungguhnya ilmu Allah sangatlah luas, sebagian ilmu yang diberikan kepada sebagian orang dan sebagian yang lainnya diberikan kepada sebagian orang yang lain. Tidak satupun manusia yang berhak menyatakan dirinya paling berilmu. Di dunia ini Allah lah yang maha berilmu. Tidak ada suatu pun yang dapat menandinginya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.